dengan Miss Vanessa. Untuk video kali ini, Miss Vanessa akan membahas mengenai konsep dasar statistika. Kita ketahui bersama bahwa statistika seringkali terkait dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan hampir seluruh instansi itu menggunakan pengetahuan statistika dalam menyelesaikan berbagai hal. Misalnya, pembuatan profil dari instansi tersebut, meramalkan untuk cuaca, kemudian memprediksi untuk nilai saham berikutnya. Nah, salah satu kebermanfaatan statistika itu tentunya untuk pelaksanaan penelitian. Nah, bagaimana mengenai konsep dari statistika itu dalam penelitian? Silahkan simak terus video berikut ini. Baik teman-teman semuanya, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar statistika. Sehingga tujuan dari pembelajaran pada video kali ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar statistika dalam penelitian, yakni dari jenis statistika, kemudian ada populasi, ada sampel, ada teknik pengambilan sampel, dan yang terakhir adalah variabel. Sehingga yang akan kita bahas pada video kali ini mengenai jenis statistika, populasi, sampel, dan juga variabel. Oke teman-teman semua, yang akan kita bahas pertama mengenai jenis statistika. Untuk jenis statistika berdasarkan aktivitas yang dilakukan terdiri dari dua, yakni statistika deskriptif dan juga statistika inferensia. Sedangkan berdasarkan metode yang dilakukan terdiri dari statistika parametrik dan juga statistika non-parametrik. Bagaimana ciri khas dari setiap jenis statistika? Mari kita simak terus video selanjutnya. Yang pertama mengenai statistik deskriptif. Definisi umum dari statistik deskriptif yang pertama adalah membahas cara-cara pengumpulan data. Yang berikutnya, pada statistik deskriptif itu penyederhanaan angka-angka dari pengamatan itu lebih mudah atau lebih ringkas. Berikutnya, pengukuran pemusatan dan penyebaran untuk memperoleh informasi yang lebih menarik. Nah, kegunaan dari statistik deskriptif itu adalah kumpulan data tersaji dengan ringkas dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari tujuan penelitian itu. Yang kedua, data ditampilkan dengan teknik grafik atau numerik. Yang ketiga, dapat mengukur dua karakteristik dari setiap responden dan meneliti hubungan dari keduanya. Yang keempat adalah berperan penting dalam persiapan analisis data. Contoh, salah satu dampak dari belum membaiknya sektor real adalah tingginya tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2004. Jumlah pengangguran terbuka itu mencapai 10,3 juta. Di bulan Februari 2005 sebesar 10,9 juta jiwa. Dan Februari 2006 mencapai 11,1 juta jiwa. Nah, untuk membuat penyajian data ataupun mempermudah dari tujuan penelitian ini, maka bisa kita gunakan grafik ataupun diagram batang untuk mengetahui dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Contohnya bisa terlihat di sini bahwa ada diagram batang mengenai jumlah pengangguran dari tahun 2004, 2005, dan juga 2006 yang jika kita lihat dari tiap tahun ini mengalami peningkatan. Baik teman-teman, ini adalah contoh dari statistik deskriptif. Contoh lainnya itu bisa kita cermati, misal apabila kita ingin melihat rata-rata nilai dalam satu kelas
pada tiap bulannya itu juga bisa kita analisis menggunakan statistik deskriptif, atau melihat nilai tertinggi pada tiap bulannya pada materi tertentu dan juga nilai terendah pada materi tertentu. Sehingga pada statistik deskriptif seringkali analisis yang digunakan adalah ukuran pemusatan ataupun penyebaran seperti mean, median, nilai maksimum, nilai minimum, dan seterusnya. Baik teman-teman, itu penjelasan mengenai statistik deskriptif. Bagaimana? Tentu mudah bukan untuk dipelajari. Oke teman-teman semuanya, untuk jenis statistika berdasarkan aktivitas yang dilakukan, yang kedua adalah statistika inferensia. Ada beberapa kriteria terkait statistika inferensia. Yang pertama adalah statistika inferensia merupakan cara menganalisis data dan juga mengambil kesimpulan. Untuk statistika inferensia ini dapat menganalisis sebagian data atau data yang diambil dari sampel ataupun data keseluruhan, yakni data yang diambil dari populasi. Berikutnya, pada statistika inferensia itu dilakukan pendugaan parameter terlebih dahulu. Kemudian baru membuat dan menguji hipotesis. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi. Ada 4 karakteristik utama pada statistika inferensia. Yang pertama, pengamatan secara acak. Yang kedua, ada teknik penarikan sampel. Yang ketiga, data tujuan umum dari inferensia itu sudah dibuat. Contoh, pada tahun 1990 diperoleh data di Jawa Barat terdapat 291,664 juta jiwa pencari kerja yang memuat informasi cukup lengkap mengenai karakteristik pencari kerja tersebut. Namun, data mengenai asal sekolah tersebut tidak tercantum di dalamnya. Nah, bagaimana statistika inferensia yang harus kita buat? Maka akan muncul pertanyaan, bagaimana cara mendapatkannya? Yakni cara mendapatkan data mengenai asal sekolah. Yang berikutnya adalah apakah dilakukan survei pada seluruh pencari kerja yang ada pada tahun 1990, yakni sebanyak 291,664 pencari kerja. Nah, dengan statistika inferensia, maka sampel dipilih secara random, yakni kita misalkan ada 2.500 pencari kerja saja yang akan kita data. Nah, sampel tersebut digunakan sebagai bahan dugaan terhadap keseluruhan pencari kerja. Sehingga dari hasil data 2.500 ini akan kita tarik kesimpulan nantinya yang mewakili 291,664 juta jiwa pencari pekerja. Demikian teman-teman semuanya mengenai statistika inferensia. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa membedakan antara statistika inferensia? Untuk memperjelas antara statistika deskriptif dan statistika inferensia, silahkan jawab. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas mengenai jenis statistika berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Untuk berikutnya, kita akan membahas jenis statistika berdasarkan metode yang dilakukan, yakni ada 2, statistika parametrik dan juga statistika non-parametrik. Dari 2 jenis metode ini, ada perbedaan dari keduanya, tapi ada pula kesamaan dari keduanya. Untuk statistika parametrik, berhubungan dengan inferensi statistik yang membahas parameter-parameter dari populasi. Kemudian, jenis data pada statistika parametrik itu berupa data interval atau rasio. Dan yang ketiga adalah pada statistika parametrik, distribusi data normal atau mendekati normal. Jadi, yang wajib harus kita lakukan yang pertama untuk melakukan statistika
berdasarkan metode penelitiannya, yakni harus kita ketahui dulu bahwa data yang kita peroleh itu adalah data berdistribusi normal. Apabila data yang sudah kita peroleh ternyata tidak normal, maka ada dua langkah yang harus kita lakukan. Langkah yang pertama adalah kita bisa menghilangkan data yang memiliki error ataupun pencilan yang terlalu jauh dari data normal. Namun, ketika kita menghilangkan, maka kita harus melihat terlebih dahulu apakah sampel yang kita gunakan jumlahnya besar atau tidak. Kalau jumlah sampel yang kita gunakan itu besar, misal ada 24 siswa yang kita jadikan sampel, kemudian ada 2 siswa yang memiliki data yang membuat data tersebut menjadi tidak normal, maka 2 data dari siswa ini bisa kita hilangkan. Namun apabila sampel yang kita ambil hanya 10 siswa, kemudian ada 2 siswa yang memiliki data yang memiliki data yang menjadikan itu tidak normal, maka tidak bisa kita hilangkan. Karena 2 siswa ini tentu akan berdampak dari 10 siswa yang kita ambil sampelnya tadi. Sehingga apabila memang datanya masih tidak normal, maka kita menggunakan metode non-parametrik. Sehingga di sini untuk non-parametrik itu sama sebenarnya dengan parametrik, yakni inferensi statistik yang membahas parameter-parameter populasi. Kemudian jenis datanya ini juga berbeda. Kalau tadi parametrik itu menggunakan data interval atau rasio, sedangkan non-parametrik adalah data nominal atau data ordinal. Berikutnya, distribusi data tidak dapat diasumsikan normal. Sehingga apabila datanya itu tidak normal, maka kita bisa menggunakan statistik non-parametrik. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah bisa membedakan antara statistika parametrik? Untuk mengetahui apakah kalian paham mengenai kedua statistika ini, silahkan jawab pertanyaan berikut ini. Oke teman-teman semuanya, materi kedua yang akan kita pelajari mengenai populasi penelitian. Apa itu populasi teman-teman? Ada yang tahu apa itu populasi? Untuk mengetahui apa itu populasi, mari kita cari referensi mengenai pengertian populasi. Beberapa ahli mengatakan, yang pertama Marisan tahun 2012, dia mengatakan bahwa populasi ialah sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep, atau fenomena. Kita dapat meneliti setiap anggota populasi untuk mengetahui sifat populasi yang bersangkutan. Sedangkan Sujana tahun 2010 mengatakan bahwa populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil dari menghitung ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif, mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin mempelajari sifat-sifatnya. Dari dua definisi ahli tersebut bisa kita simpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat atau terdiri dari makhluk hidup, benda, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang mewakili karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Bagaimana teman-teman? Sudah pahamkah terkait populasi penelitian? Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai sampel penelitian. Apa itu sampel penelitian? Apakah ada teman-teman yang tahu apa itu sampel penelitian? Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu sampel penelitian, mari kita kaji dari
ahli yang mendefinisikan mengenai sampel penelitian. Yang pertama, Sumantri tahun 2006 mengemukakan bahwa sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi. Selanjutnya, Furcon tahun 1999 mengatakan bahwa sebagian anggota dari populasi disebut sampel. Berikutnya, Ridwan tahun 2003 mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi atau sebagian ataupun wakil populasi yang diteliti. Dari ahli-ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Oke teman-teman, itu adalah pengertian dari sampel. Bagaimana? Semuanya paham bukan? Dalam pengambilan sampel, tentu ada teknik yang harus kita lakukan. Sehingga dalam menentukan besar sampel, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya derajat keseragaman atau degree of homogeneity dari populasi. Yang kedua, adanya completely heterogeneous. Yang ketiga adalah presisi yang dikehendaki dari penelitian. Yang keempat, adanya rencana analisis. Dan yang terakhir adalah karena adanya tenaga, biaya, dan waktu yang besar dari populasi sehingga kita harus melakukan pengambilan sampel. Adapun teknik pengambilan sampel itu terdiri dari dua, yakni probability sampling dan non-probability sampling. Untuk non-probability sampling itu terdiri dari purpose sampling, quota sampling, snowball sampling, sequential sampling, dan accidental sampling. Sedangkan untuk probability sampling itu terdiri dari simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, cluster random sampling, multi-stage random sampling, dan yang terakhir adalah area random sampling. Bagaimana karakteristik dari tiap teknik pengambilan sampel? Mari kita pelajari berikutnya. Yang pertama mengenai simple random sampling. Teknik pengambilan sampel ini tentunya paling sederhana dibandingkan yang lainnya. Karena pengambilan sampel ini dilakukan secara acak. Sehingga caranya adalah dengan mengundi elemen atau anggota populasi dan dengan menggunakan tabel angka secara random. Syaratnya adalah tersedia kerangka sampling, sifat populasi homogen. Yang ketiga adalah populasi tidak terlalu tersebar secara geografis. Artinya apa? Dalam pengambilan simple random sampling ini, populasi yang kita kaji untuk penelitian itu tidak terlalu besar, sehingga dalam pengacakan atau pemilihan sampel itu bisa dengan mudah. Berikutnya adalah systematic random sampling. Caranya adalah melakukan cek keadaan daftar populasi, menetapkan jarak atau interval dengan rumus jumlah anggota dibagi jumlah sampel. Berikutnya, menetapkan nomor berapa peneliti akan mulai menghitung. Yang keempat, anggota sampel berikutnya ditentukan dengan menambahkan interval yang ada pada nomor peserta dan seterusnya. Berikutnya adalah teknik pengambilan sampel, yakni stratified random sampling. Caranya adalah menetapkan kriteria yang jelas akan digunakan sebagai dasar penentuan strata. Dengan dasar kriteria tersebut, populasi dibagi ke dalam sub-sub populasi. Penentuan besar sampel pada masing-masing subpopulasi bisa proporsional atau tidak. Dan yang terakhir, penentuan unsur bisa simple random atau systematic sample. Syaratnya adalah harus ada kriteria yang jelas. Ada data pendahuluan mengenai kriteria,
Dan yang terakhir adalah diketahui jumlah tiap lapisan. Sedangkan cara yang keempat adalah area random sampling. Cara ini dilakukan karena populasi tidak mendapatkan kerangka sampling. Dibutuhkan suatu foto udara yang jelas dan rinci dari wilayah yang akan diteliti, sehingga dapat diketahui blok-blok yang ada seperti perumahan, pertokoan, dan yang lain sebagainya. Teknik penarikan sampel sama seperti penarikan sampel secara bertahap. Hanya saja untuk area random sampling tentunya disesuaikan dengan lokasi dari populasi tersebut. Untuk teknik yang selanjutnya adalah cluster random sampling. Teknik ini digunakan karena mengalami dua permasalahan, yaitu peneliti kekurangan kerangka sampling yang baik sehingga suatu populasi yang menyebar. Yang kedua, biaya yang tinggi untuk menyusun kerangka sampling. Untuk cara dari teknik pengambilan cluster random sampling adalah populasi dibagi ke dalam mini populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Kemudian, pengelompokan mini populasi berdasarkan pada pengelompokan secara administrasi. Dan yang ketiga, setelah itu menentukan cluster random sampling. Yang terakhir adalah multi-stage random sampling. Caranya itu hampir sama dengan cluster random sampling, dengan tahap lebih dari satu kali. Misal, kita tentukan dulu provinsinya. Dari provinsi kita tentukan lagi kabupatennya. Dari kabupaten kita tentukan kecamatannya. Kemudian dari kecamatan baru kita masuk ke kelurahan atau desa dari populasi yang akan kita ambil. Oke teman-teman, itulah teknik pengambilan sampel melalui probability random sampling. Untuk mengetahui apakah teman-teman semuanya sudah paham dari penjelasan teknik random sampling, teman-teman bisa jawab pertanyaan berikut ini. Teknik pengambilan sampel yang akan kita pelajari berikutnya adalah teknik pengambilan sampel non-probability sampling. Untuk non-probability ini terdiri dari beberapa teknik. Yang pertama adalah purposive sampling. Cara ini membutuhkan kemampuan dan pengetahuan yang baik dari peneliti terhadap populasi penelitian. Untuk menentukan siapa yang menjadi anggota sampel, maka peneliti harus benar-benar mengetahui dan beranggapan bahwa orang yang dipilih dapat memberikan informasi yang diinginkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Untuk teknik yang kedua adalah quota sampling. Cara ini mirip dengan stratified sampling, yaitu dengan membagi populasi ke dalam sub-sub populasi sesuai dengan fokus penelitian tentunya. Penarikan sampel dilakukan bila peneliti tidak dapat mengetahui jumlah yang dirinci dari setiap strata populasinya. Untuk teknik yang ketiga adalah snowball sampling. Cara penarikan sampel ini dimulai dengan jumlah yang sedikit dan akhirnya menjadi banyak dengan beberapa tahapan. Yang pertama, menentukan satu atau beberapa orang untuk diwawancarai. Yang kedua, orang tersebut akan berperan sebagai titik awal penarikan sampel selanjutnya. Kelemahan dari snowball sampling ini adalah sampel berada pada siklus orang yang terdekat atau peer group. Karena itulah orang pertama dipilih lebih dari satu. Contoh dari teknik pengambilan sampel ini adalah misalkan kita ingin mengetahui berapa lama seorang lulusan mendapatkan pekerjaan. Kita bisa mengetahui sampel yang pertama itu dari alumni yang sudah kita kenal sebelumnya. Kemudian kita wawancarai lebih lanjut. Nah, dari atau hasil setelah wawancara kita bisa menanyakan untuk sampel berikutnya dari sampel awal tadi.
kita bisa tanyakan kontak teman atau kontak dari adik kelas ataupun kakak kelasnya yang sudah lulus dan sudah mendapatkan pekerjaan. Sehingga sampel yang kedua itu kita peroleh dari informa atau sampel yang pertama tadi. Untuk sampel kedua dan seterusnya itu juga berlaku sama, sehingga ada perputaran di sini. Maka disitulah kelemahan dari snowball sampling, di mana sampel itu berada pada siklus orang terdekat. Untuk penarikan sampel yang berikutnya adalah sequential sampling. Penarikan sampel ini dimulai dengan pengambilan sampel dalam jumlah kecil, kemudian data dianalisis. Jika hasilnya masih diragukan, maka sampel diambil yang lebih besar dan seterusnya. Untuk teknik yang berikutnya adalah accidental sampling. Penarikan sampel ini dilakukan dengan cara memilih orang yang kita temui. Misal, seorang perawat atau seorang dokter ingin menganalisis penyakit dalam suatu pasien. Maka, perawat atau dokter ini akan berada di klinik dokter spesialis penyakit dalam untuk menemui pasien-pasien yang ada di sana. Sehingga pasien yang dia temui itulah yang akan menjadi subjek atau sampel penelitian. Maka dinamakan dengan accidental sampling. Baik teman-teman, itulah beberapa teknik pengambilan sampel yang dilakukan melalui teknik non-probability sampling. Untuk berikutnya yang akan kita pelajari adalah mengenai variabel penelitian. Oke teman-teman, adakah yang tahu apa itu variabel penelitian? Baik teman-teman, untuk mengetahui apa itu variabel penelitian, mari kita kaji beberapa ahli yang mendefinisikan mengenai variabel penelitian. Menurut Sugiono tahun 2009, menjelaskan bahwa variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Hertz and Farhadi tahun 1981 mengatakan bahwa variabel penelitian adalah atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lainnya dan satu objek dengan objek lainnya. Menurut Sugiarto tahun 2017 mengatakan bahwa variabel penelitian adalah karakter yang dapat diobservasi dari unit amatan yang merupakan suatu penggalan atau atribut dari sekelompok objek. Berikutnya, menurut Kirlinger tahun 2006 mengatakan bahwa variabel adalah konstruk atau sifat yang akan dipelajari yang mempunyai nilai yang bervariasi. Variabel adalah simbol atau lambang yang padanya kita letakkan sembarang nilai atau bilangan. Sedangkan menurut Suharsimi Arukunto tahun 1998 mengatakan bahwa variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian, suatu titik perhatian, suatu penelitian. Sehingga bisa kita simpulkan dari beberapa ahli mengenai variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Oke teman-teman, itulah mengenai variabel penelitian, terutama terkait definisinya. Untuk jenis-jenis variabel penelitian, teman-teman bisa pelajari, bisa teman-teman kaji dari berbagai referensi mengenai jenis-jenis variabel penelitian, kemudian teman-teman semuanya bisa menyimpulkannya atau membuat resum dari referensi-referensi tersebut. Baik teman-teman, itulah materi yang kita pelajari hari ini mengenai konsep dasar penelitian. Bagaimana teman-teman semuanya? Dari penjelasan mengenai konsep dasar statistika yang telah terurai dari video ini,
Mudah dipahami bukan? Nah, untuk informasi lebih lanjut ataupun ada hal-hal yang akan didiskusikan terkait konsep dasar statistika, silahkan kalian semua bisa memberikan komentar pada laman YouTube yang tersedia. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi pada video mengenai statistika berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.